Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Panjenenganipun sesepuh Muhammadiyah Ngudian, Bapak Haji Hadi Suprapto, terus nggih. Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Ngudian, kalau mau sambutan panjenenganipun Bapak Haji Slamet Riyadi PhD, Bapak Doktor kita, Kori kita, Mas Fajar. Dulu masih kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu saking PCA, keluarga pimpinan cabang Aisyah. Kemudian saya hormati pimpinan cabang Nasihatul Aisyah. Saya hormati seluruh pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah lan sedaya laskar ingkang wonten ing Kabupaten Ngudian. Pimpinan amal usaha nggih, saya nyebut hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing sonten menika kula lan panjenengan sami saged sareng-sareng pengaosan menjelang berbuka puasa wonten ing Kububan tapi keluarga besar Muhammadiyah cabang Ngudian. Ini masa-masa 10 hari terakhir. Sedikit juga kami masukkan nanti nuzulul Quran. Waktu sekitar 30 menit dari sekarang. Agak mancer-mancer arloji yang ada di masjid. Sekarang jam 5:05. Jadi nanti jam 5:35 kami akan siap-siap untuk mengakhiri. Yang pertama, bahwa wahyu pertama turun itu tidak ada perbedaan pendapat berada di Gua Hira. 5 ayat juga tidak ada perbedaan pendapat. Tadi lagunya sudah sebut. Lagu yang disampaikan oleh Ustaz Fajar tadi namanya Jiharkan. Terus Romo Guru gimana sih? Kira ini wonten pakar murotal. Saya dulu juga kursus di Masjid Juwada, belajar dari Husaini, Bayati, Nahawan, Sobat, Sikap, Jiharkan. Ini tadi lagunya namanya Jiharkan. Itu ada 3 nada. Yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Masih hafal kan? Kita yang ngerti dikit. Nada yang pertama naik, gitu kan? Dulu diajari gitu ya. Ibu-ibu apa yang saya hormati sambut? Saya tidak membahas lagu ya. Bahwa Nabi ketika dapat wahyu pertama kali di Gua Hira, nanti kami akan sampaikan tidak seperti biasanya, tapi yang pokok-pokok. Nabi dapat wahyu pertama ini di Gua Hira, tidak ada perbedaan pendapat. Al-Alaq 1-5. Ini juga dibahas dalam bukunya Ustaz Ahmad Asyar Bashir. Mas dengan kira sepanjang Pak Muthaim resmi. Ini konco karyawan wonten kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya dulu juga karyawan PP. Ini konco dulu ya mungkin. Dengerin di dhuwur saat ini. Kita lanjutkan. Terus sama-sama seminggu sekali dipanggil Pak Jindar. Jadi kalau dari karyawan PP Muhammadiyah itu seminggu sekali ditinggali Pak Jindar Tamimi. Ditanya satu persatu tentang ibadahnya, tentang pekerjaannya. Setelah dipanggil, terus minta tolong salah satu lagi. Jadi sebulan sekali mesti karyawan PP itu ketemu Pak Jindar. Mau diberi apa?
nasihat. Kita lanjutkan. Terus Nabi pulang dari Gua Hira, itu istri Nabi namanya Sayyidati Khadijah. Kondisinya menggigil, ini juga tidak ada perbedaan pendapat. Sampai di rumah ada sedikit ketakutan. Terus sama Sayyidati Khadijah diselimuti. Setelah diselimuti, terus ada ucapan dari Sayyidati Khadijah. Yang akan kami sampaikan ini ada di buku Sirah Nabawiyah, juga pernah dibahas di Mu'alimin Muhammadiyah di Jakarta. Hadisnya begini bunyinya. Ucapan Sayyidati Khadijah ketika menghibur suaminya pulang dari Gua Hira. Kala wallahi ma yuhyikallahu abadan. Innaka latasilu rahim wa tahmilul kalam wa taksibul madum wa tuqrib dhaifa wa tu'inu nawaibil haqq. Ketika suami kondisi dapat wahyu pertama, agak sedikit takut, pulang dihibur sama istri. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan menyengsarakan engkau. Jadi ada isi hiburan. Innaka latasilu rahim, karena engkau, artinya Sayyidati Khadijah itu menjadi saksi, engkau adalah suamiku, engkau adalah orang yang rajin silaturahmi. Jadi menyambung persaudaraan, menyambung kekeluargaan, menyambung kasih sayang. Lawannya silaturahmi itu qati'ur rahmi. Qati'ur rahmi itu memutus persaudaraan, memutus kasih sayang, memutus persaudaraan, memutus kekeluargaan, memutus kasih sayang. Kalau rajin silaturahmi berpahala surga. Rajin qati'ur rahmi dosa neraka, sudah pasti. Maka nanti pulang dari sini mohon kalau masih ada tetangga yang kurang mesra ditambah mesra. Apalagi tunggal mbah, tunggal Pak D, Pak Cile itu hadir. Dan kalau hadir di tempat saudara jangan kotongan ya. Bawa ngetok kele pas itu pasti innaka latasilur rahim. Yang kedua, wa tahmilul kalam. Jadi Nabi itu menurut pengakuan istrinya Sayyidatul Khadijah, orang yang senang membantu beban tetangga. Jadi kalau tetangga itu ada beban, Nabi hadir itu ikut membawa beban, maksudnya membantu bebannya. Wa taksibul madum, termasuk kalau tetangga itu kehilangan sesuatu. Umpamanya suami dengan istri hilang komunikasinya. Komunikasinya kurang bagus. Nabi hadir dalam rangka untuk memperbaiki komunikasinya. Ada orang tua komunikasinya kurang bagus pada anak. Nabi hadir dalam rangka untuk memperbaiki komunikasinya. Dan itu istri Nabi menjadi saksi. Waktu keribaifa, Nabi juga senang kalau ada tamu. Jadi kalau ada tamu ya dimagake matur nuwun monggo badhe berbakat menonggo. Ditanggapi dengan bagus. Yang kelima, wa tu'inu nawaibil haqq. Kalau di masyarakat ada sesuatu yang baik, yang benar, orang menegakkan sesuatu yang hak, Nabi langsung gabung, aku akan mendukung setiap kegiatan yang terkait dengan penegakan syariat agama Islam. 5 ini yang diungkapkan oleh Sayyidati Khadijah sepulang dari Gua Hira. Rujukan bukunya Sirah Nabawiyah. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, karena yang nyambut tadi dokter, saya harus rujukannya harus apa? Jelas. Udah cerita meng dongeng gitu. Balik Muhammadiyah kok ngisi meng dongeng gitu. Tidak boleh, harus ada rujukan. Kalau perlu dari buku apa itu? Saya dengan Mas Mutoib dulu pernah diserai majelis pustaka di
PP Muhammadiyah. Saya jadi anggota Majelis Pustaka tahun 90 sampai 95. 1995. Dulu masih ada Pak Muklas, sekarang jadi rektor di Madinah. Ibu-ibu, bapak ini sangat kula hormati. Ada 5, jadi 5 itu merupakan kepribadian Nabi. Dalam buku itu disebut ini adalah desain dari Allah. Jadi desainnya memang dari Allah. Kalau sudah Allah yang menghendaki, kita tidak boleh protes. Umpamanya Allah itu Qul a'udzu birabbin nas. Allah adalah yang menciptakan. Kita tidak boleh protes. Ya Allah yang menciptakan dunia ini. Yang punya dunia akhirat ini Allah. Maka ada kata-kata Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi dunia dan akhirat itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memelihara, yang mengatur, nanti yang akan mengakhiri Allah. Malikinas, Allah itu yang merajai dan yang menguasai. Karena Allah itu merajai dan menguasai, mau dibikin seperti apa terserah. Dan kita tidak boleh protes. Tidak boleh kok kuno, kok gini, tidak boleh. Pak Profesor Yudha Harilyas tidak mempermasalahkan Malikinas itu diartikan yang menguasai hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Hanya saja kalau merajai kata-katanya harus betul, kalau menguasai kata-katanya juga harus betul. Seandainya Allah itu dengan redaksi yang menguasai, maka kalimatnya yang menguasai seluruh raja. Di seluruh raja itu dikuasai oleh Allah. Tapi kalau kalimatnya dengan kata-kata yang merajai, maka redaksinya yang merajai seluruh penguasa. Kalimatnya begitu. Boleh dikatakan, boleh diterjemahkan yang menguasai, boleh diterjemahkan yang merajai. Ceramah ini dulu disampaikan di Mu'alimin lagi. Mu'alimin. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, terus kelolaan panjenengan sami selaku hambanipun yang harus taat kepada Allah dan Rasulnya, ya sekemampuan kita ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin silaturahmi, bisa mampu-mampune pertulung datang tadi. Pokoknya harus sedu. Jadi orang ceritane podo-podo wong Muhammadiyah kok jumrahan. Pokoknya tunggal sedulur kok neng tangan boleh terus. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, saya akan ambil lagi Nuzulul Quran yang diadakan di Biro Belajar. Dulu UMY belum punya gamping, UMY baru punya lantai 1 Biro Belajar. Biro Belajar kan lantai 4, lantai 1. Alhamdulillah pada waktu itu saya jadi wakil ketua pengajian Ramadan di kampus. Mahasiswanya belum terlalu banyak, semua fakultas jadi 1 ya. Teman saya fakultas ekonomi jadi ketua, saya jadi wakil. Ketika Ramadan di kampus mengundang Nuzulul Quran itu Pak Jarnawi di Kusuma. Pak Jarnawi yang hadir. Saya akan memperagakan seperti yang dilaksanakan Pak Jarnawi. Saya masih ingat ketika itu Pak Jarnawi itu baca dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah itu Pak Jarnawi nyopot pecis pastinya di mimbarnya agak tinggi di kampus yang Biro Belajar yang dulu ya, dulu masih lantai 1 di Kulon sini Kulon. Terus Pak Jarnawi mengatakan begini, wahai para mahasiswa, kalau engkau beli pecis, kau coba di kepalamu tidak bisa masuk, yang kau tukarkan pecisnya atau kepalanya. Itu Pak Jarnawi. Dulu yang ceramah itu Pak Jarnawi. Akhirnya dijelaskan oleh Pak Jarnawi, kalau kepala ini sifatnya sudah mabni, kepala itu sifatnya sudah tetap, tidak bisa berubah. Yang bisa dirubah adalah pecis.
Maka apabila masyarakat, ya, apabila ada masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, balik, pakai serentak dijawabnya. Kalau kita mau beli pecis, kita coba nggak bisa masuk yang ditukar pecisnya. Kalau ada kondisi masyarakat tidak sesuai Al-Quran, saya diombreng-ombreng Qurannya ke masyarakatnya. Gimana dulu? Oke, kalau jawabnya sudah masyarakat, nuzulul Quran ini sudah selesai. Artinya masyarakat kemudian ini masih imannya di atas rata-rata. Masuk surga sudah hilir. Mau jadi tante-tante mesti jawab gini. Ada lo jadi ya. Ini ternyata tidak ada yang jawab gitu. Karena jawabnya langsung yang dirubah apa? Masyarakatnya berarti sudah betul sesuai dengan yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Hudan linas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, itu termasuk Al-Quran itu sejak Nabi Adam, ya, maksudnya petunjuk sejak Nabi Adam, petunjuk semenjak Nabi Adam sampai terakhir itu seluruhnya petunjuk. Tetapi yang mampu menjelaskan seluruh petunjuk adalah Al-Quran. Jadi kalau kita sudah paham Al-Quran sebenarnya sudah selesai. Pak Farudin dulu selalu berpesan, pengajian orang Muhammadiyah harus ada Al-Quran yang dibahas. Jangan sampai sama sekali tidak ada Al-Quran. Dan kalau Al-Quran entah ayat berapa, surat apa dibahas, itu pembahasannya harus final, karpe piye. Memang ngungkape Quran ini karpe tok ora itu harus dijelaskan kepada. Maka saya juga harus menjelaskan dengan contoh tesis tadi. Rampung saya mikir. Ini nggak boleh selesai sekarang, harus sampai 30. Kita lanjutkan. Wal Furqan, Al-Quran itu sebagai pembeda yang membedakan, ya, hak dan batal, baik buruk, indah dan tidak indah, benar dan salah. Kita mungkin pernah belajar logika, pernah belajar etika, pernah belajar estetika. Logika itu belajar tentang benar salah. Logika benar salah, etika baik buruk, estetika indah dan tidak indah dalam pelajaran filsafat. Artinya kalau kita sudah menunjukkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang mampu menjelaskan seluruh petunjuk yang ada, maka berikutnya kita harus bisa membedakan dengan dasar Al-Quran tadi mana yang benar, mana yang salah, dan kita harus pilih yang benar. Dengan Al-Quran juga harus mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan kita memilih yang baik. Dengan Al-Quran harus bisa membedakan yang indah dan tidak indah, harus memilih yang indah. Itu artinya wal furqan. Mohon maaf ya, sedikit kami tambahkan. Jadi di depan tempat nuzul itu dulu ada gedung ke utara. Kami dulu kuliah di situ. Pas kuliah itu tafsir hadis itu yang ngajar Pak Muhammad Muqaddas. Pak Muhammad Muqaddas dulu masih muda ya ketika ngajar kami. Dia di UIN jadi dosen bahasa Arab, di UMY dulu jadi dosen tafsir Quran dan tafsir hadis. Ketika menjelaskan tentang keistimewaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya sampaikan dua hal ya. Keistimewaan Nabi itu yang pertama, ini kalau terkait dengan perang ya, maka Nabi itu diberi keistimewaan, ditumbuhkannya rasa takut di hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi berdua di satu tempat, kalau berjalan 1 bulan itu sampai di titik mana? Di titik itulah sudah ditumbuhkan rasa takut di hati musuh. Itu yang contoh Mekah dan Madinah, dan itu terbukti. Kalau Nabi berdoa di Mekah, itu Madinah itu sudah berhasil. Berdoa di Madinah, Mekah sudah berhasil. Kita ambil satu contoh saja. Ketika Nabi sudah berada di Madinah,
10 tahun akan kembali ke Mekah. Sahabat-sahabat sebenarnya masih pas. Jangan-jangan orang-orang Mekah masih punya sifat seperti yang dulu ketika akan membunuh. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi bersama sahabat berangkat dari Madinah ke Mekah, ternyata masyarakat Mekah sudah siap-siap untuk masuk Islam. Sehingga turun surat An-Nasr, umat Islam, umat berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sehingga surat An-Nasr itu surah yang turun di Mekah, tetapi diberi nama surah Madaniyah karena turunnya setelah hijrah. Ibu-ibu, bapak yang sangat hormati, yang kedua, satu-satunya Nabi yang besok di akhirat masih diberi waktu untuk mendoakan umatnya hanya satu. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di besok ketika manusia dari saat kelentang gitu, koyo grabak dan bingung kabeh. Maka ketika minta syafaat, minta pertolongan, sejak Nabi pertama tidak bisa memberi pertolongan terus, akhirnya ketemu siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sujud. Sujudnya Nabi itu untuk mohon kepada Allah supaya semua manusia dimasukkan di dalam surga Allah. Bapak Muhammad Muqaddas dulu menjelaskan ada sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir itu Nabi mengatakan, ya Allah, tetapkanlah masuk ke dalam neraka bagi orang-orang yang memang Engkau tetapkan di dalam Al-Quran memang masuk neraka. Sinten sing tetap ten neraka piyantun ingkang musyrik yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awake dhewe iki kan tauhide kuat, insyaallah leng ngarep dhewe sesepuh Muhammad. Ini cuaca. Ibu bapak yang sangat hormati. Terus di nuzulul Quran, Roland panjenengan sami sangat memahami ya. Saya tambah sedikit penjelasan Pak Asyar Basir. Alhamdulillah beberapa kali kami ikut direkin beliau, beberapa kali ikut refreshing dan ujian tafsir lesan saya Pak Asyar Basir. Pak Asyar Basir punya buku yang diterbitkan oleh Mizan tahun 1993. Dulu pernah dibahas di PP Muhammadiyah, bedah buku 93. Bukunya judulnya Refleksi Atas Persoalan Keislaman. Ya, lengkap sekali bukunya. Dan buku ini yang dipakai oleh bapak-bapak yang lain. Di buku ini dinyatakan iman ya, arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada. Nah, ini kelihatannya wangi, agak sepanuh. Mohon maaf. Kemarin saya beberapa hari berada di Bandungan, penggerak Al-Quran yang dulu murid-muridnya Bapak Yesi Asaduman itu diundang di Bandungan. Itu ada zil-zilnya. Tidak apa ya? Di sini Pak zil-zil ya? Boleh ya? Seperti TK Ustaz Azhar setuju ya? Nanti kalau saya mengatakan bersama Al-Quran dijawab kita mulia yang pertama. Bersama Al-Quran yang kedua kita mulia, jaya. Kita jaya. Yang ketiga, bersama Al-Quran kita menang. Tapi kalau di TPA ada tambahannya gitu. Saya rasa langsung beda saya. Ini saya ya. Langsung Allah Akbar pun ya. Tadi bersama Al-Quran kita mulia, bersama Al-Quran kita jaya, bersama Al-Quran kita menang. Allah Akbar ya. Beruras pan. Ini Pak. Bersama Al-Quran kita mulia, bersama Al-Quran kita jaya, bersama Al-Quran kita menang. Takbir, Allahu Akbar. Maaf nih, sebut. Mohon maaf. Di
TPA. Ini murid-muridnya Kiai Hasan Imam Kota Gede itu kemarin kumpul di Bandungan semua. Ustaz jadi hadir juga. Jadi kita ada zil-zil seperti itu dalam. Hebatnya pertemuan di Semarang itu apa? Mohon maaf ya, bukan untuk sombong-sombongan. Pertemuan kader TPA murid-murid Kiai Hasan Imam 300 orang di Bandungan, dari Gontor ada 3 orang. Hebatnya apa? Biaya sendiri. Kontak-kontak lewat HP, urunan nyewa tempat 2 hari 2 malam makan di sana. Oh, di rumah wali hebatnya. Biaya sendiri. Lihat-lihat juga. Kita lanjutkan. Di bukunya Pak Azhar itu dikatakan rukun iman yang 6 ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab sucinya Allah, nabi dan rasulnya Allah, hari akhir, qada dan qadar. Ini harus diimplementasikan dalam bentuk amal soleh. Rujukan bukunya adalah buku refleksi atas persoalan keislaman, disusun oleh Pak Azhar Basir, terbitan Mizan 1993. Masih pustaka istilah begitu Pak. Menyebutkan harus apa? Dilacak. Nek firman ra nyocok iki firman ditinggal. Oleh mulang kemudian ra cocok karo bukune. Enggak apa-apa. Orang Muhammadiyah habis ngaji diajak diskusi tentang keilmuannya tidak boleh marah. Sebagaimana berpesan Bapak Profesor Haidar Nasir. Orang Muhammadiyah harus terbiasa kalau diajak diskusi tentang ilmu tenang, merasa keberusuh tenang. Nah benar kita ikuti, nek pancen itu jawab ngan ini dibenahi bersama sama tidak apa-apa. Itu dua nih, wah boleh ya, mutung tutup tipene persyaratan Muhammadiyah itu. Kendel mulai ngaji, kleru dibenerke, alhamdulillah. Lomba pendapatnya merusak tatanan, anggur dino dibenerke supaya nanti bisa untuk menang. Karena di persyaratan Muhammadiyah itu, sebagaimana pesan Pak Siddhartha itu, kita harus berani apa? Ya, berani menyampaikan. Wani joti, nek wedi jo wani-wani, kamongko kudu wani, berarti rento. Nek ramani ramerdika, kewani merdeka. Ya. Implementasinya itu amal soleh. Di bukunya Pak Azhar Basir itu disebutkan begini. Amal solehnya manusia kepada Tuhannya, ya, amal solehnya manusia kepada Tuhannya itu disebut ibadah. Jadi manusia ini dianggap sudah beramal soleh kepada Allah kalau sudah beribadah, dan ibadah itu tercantum dalam rukun Islam. Arkanul Islami khamsatu. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ditarik kesimpulan, kalau ada manusia, maaf muslim ya, kok belum sholat, kok belum puasa, berarti belum beramal soleh. Nah, awake dhewe terlingkungannya awake dhewe wonten sing dereng wonten niku kewajibanipun sinten? Sing ngajak sinten? Semua warga Muhammadiyah ngajak. Nek mampu dhewe, nek ra mampu golek dalile ngajak napa? An-Nahl 125. Ini saya bacakan saja, besok dibahas sendiri di rumah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhir. Jadi awake dhewe iku diperintahke dening Gusti Allah ya tiba kanjeng Nabi ajak ini ya ajak bil hikmah. Dengan bil hikmah, ada yang mengatakan bil hikmah itu sesuai yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Perkataan juga yang baik, terpaksa ada diskusi juga yang baik. Saya tambah satu. Ya, ini hafal, kali ini hafal semua. Wal takum minkum, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya dulu dijelaskan sama Mas Basir itu sama jembat. Wal takun, orakum ya karena kemudian. Artinya takun
ana litakun. Ning mergo karo wau lame tadi mati dijelaske sampai apa? Jelimet. Ibu-ibu, bapak ini sangat kula hormati. Dan ada kala di antara kamu semua yang akhirnya awak dhewe nerjemahke seperti Kiai Syekh Madalan, ummah itu menjadi organisasi. Kula nek dakwah ki nek wani dhewe nek ora wani ngejak kanca. Ning lek ngejak kanca yo kudu silaturahmi. Ngidul kono golek sing rada cocok model persyarikatan dan piring ngetan golek kanca. Bareng-bareng iki butuh waktu. Maka dari itu kan sudah memikirkan persyarikatan Muhammadiyah, memang kadang-kadang waktunya harus agak banyak. Ya apa mikir ke Muhammad. Alhamdulillah PCM Budian ngaji kumpul kita ini sebulan berapa kali? 4 kali, ini luar biasa. Iya tuh mas, 3W apa? 3W ya anak-anak muda sekarang kan udah pinter nih. 3W sing rojapi itu makanya papat itu diri keset kan tayang itu gimana? Makanya dari PDM akan ikut apa? Yubin ditiru atau PCM yang lainnya. Nah sekarang bagaimana amal solehnya antara manusia dengan manusia? Kita bagi ya, manusia dengan manusia itu bisa suami istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Siapa lagi? Dengan tetangga, ya, dengan tetangga. Oh, masih itu mertua, ya, mertua. Jadi mertua, saudara itu, anak saudara kandung. Wah, menurut ini mudah-mudahan waktunya cukup. Kita contohkan bagaimana cara beramal soleh kepada sesama manusia. Catatannya dulu. Catatan yang ada di bukunya Pak Asyar begini. Amal soleh kepada sesama manusia catatannya ada 2. Ini ditirukan. Kemutan. Ya. Ditirukan. Berikan hak-haknya apa? Ciptakan rasa nyaman. Berikan hak-haknya. Ciptakan rasa nyaman. Tidak beramal soleh kepada selain Allah. Kalau kepada Allah tadi ujungnya apa? Ibadah pada bantuan dari Kanjeng Nabi. Spon niku pun dari Kanjeng Nabi pun ragu. Nek beramal soleh kepada sesama manusia, maka catatannya ada 2. 1, berikan haknya. 2, ciptakan rasa nyaman. Jadi suami, jadi istri rasanya nyaman selesai. Iso lho, hak diberikan yang orang nyaman. Pengen jadi 10 menit oleh mulai duncal Wih, hak ini orang nyaman. Soalnya istri gitu duncal. Istri juga begitu. Kalau istri berhadapan dengan suami, berikan haknya suami. Nih yo, saya ngomong ngalus, monggo mas, badhe ngersakaken menapa niki malam. Halus orang. Orang. Oh, bisa di pasar. Di pasar. Pasar ya tuh. Ayo mantan naik kemudian. Kalau ini nggak boleh satu, balik Muhammadiyah itu apa? Sangat tidak boleh. Ibu-ibu, bapak yang sangat hormati, orang tua kepada anak juga harus memberikan hak-haknya. Tetapi juga orang tua wajib memberikan rasa nyaman kepada anaknya. Anak juga harus memberikan haknya kepada orang tua, tapi anak juga harus memberikan rasa nyaman kepada orang tuanya. Nah ini yang agak rawan itu menantu sama mertua. Nek dadi mertua, mantu iki yo sedhi. Apa? Ora ditibani kena diparani yo. Sing sowan kan mantune nggih. Sowan. Lewe dadi mantuku padane. Nuwun ya le yo wis kepekan. Anakku saiki dadi bahagia, anakku saiki dadi lagi ibadah iso khusyuk. Penting mertua ngoten niku. Nanti nimbali mantunya betul. Mantunya iki ditimbali.
mantu nuwun ya wis kepek anakku saiki anakku dadi lebih ibadah tulung anakku dibimbing sing muga-muga sak kloron traya wae dhewe iki iso munggah swarga itu. Mantune gini, kadang-kadang mantu yo sowan mertua, matur. Paling matur Bapak, saestu matur nuwun sanget kula sampun dipun paringi putra panjenengan. Kula rasaosun dados ayem, ibadahipun saged tentrem. Bareng ngono ya mertuane le jawab, "Wah, kowe kok mantu apik tenan." Sok dul iso tambahi sak koprak. Ning yo adil yo ora kabeh koprak kabeh tambahi sak. Kabeh yo adil wong tuwa kudu adil sama anak. Dan dibiasakan, mohon maaf saya memakai teori sedikit dari Pak Air Marudin ya. Pak Air dulu pernah cerita di Kauman, pengajian di Kauman. Gugone langkung seket kali. Duwe 42, suwe-suwene 45 penceramah kudu leng. Soalnya sing luwih penting ki buka. Iki ngenteni napa? Iya, undangannya buka bersama. Sesepuh sing ngendika ora main-main gitu. 45 ramen pun. Dulu Pak Air itu ketika lenggah wonten Cidiliro, sakjane dados kantor beliau ceritakan di Kauman gara-gara ada seorang murid ngaji hadir ke rumahnya minta apa? Kitab. Kula badhe ngersakaken kitab panjenengan akhirnya pun kowe wonten rak nomor kali Siling Kidul. Ditanya sama kowe kok ngerti rak nomor 2 Siling Kidul? Arep kitabku ki jane piye ceritane? Kula niku nyimpenno ngimpi Pak. Kula ngimpi niku panjenengan paringi kitab sing rak nomor kali Siling Kidul. Pak tidak mempermasalahkan kitab. Gampangannya dijaluk separuh dina. Ning Pak R mboten setuju, len jaluk nganggo dasar ngimpi. Iya. Karena kalau nanti membiasakan, maka orang membiasakan didik dasarnya kok nama ngimpi. Akhirnya Pak R itu jawabnya gini, kowe ngimpi janji. Wah, cerita jengkane. Udah soal baru ini. Oh iya bener. Kowe jam 2 kan mimpi bener. Aku jam 3 yo mimpi. Nek isine mimpiku ki nek ana wong njaluk kitab kon ra ngeteh. Ini saya sampaikan supaya warga Persyarikatan Muhammadiyah kalau memutuskan sesuatu jangan nganggo dasar-dasar sing rahasia. Pak Ayah sudah memberikan apa? Ibu-ibu serta bapak-bapak yang kami hormati, maka dari itu kita sebagai warga Persyarikatan ini memang harus ada yang kita jaga. Mohon maaf saya punya jel-jel tapi agak bukan rodo desa sini desa dipendirakan geng sesama warga Persyarikatan kompak sabar ratau nesu sesama warga Persyarikatan itu dibiasakan apa? Terus sabar terus ratau nek suami ya, mohon maaf ini jel-jel kan. Suami jel-jel ning ngarepe istri bagus ya. Suami kemana-mana yang diingat-ingat hanya istrinya saja. Suami harus berusaha menggandeng istrinya sampai surga. Itu dunia yang dibahagiakan, bareng-bareng bahagia di. Banyak loh istri-istri yang protes gini.
Katanya besok kalau suami bertakwa itu di sana dapat bidadari. Jadi bidadari ini orang yang sipil, bukan. Istri-istri datanya, jadi aku sih istrinya asli itu sudah konon. Jawabannya gimana? Istrinya itu besok jadi ratune bidadari. Itu bukan ratu. Permaisuri ya, betul permaisuri. Iya. Ayo kajiannya kalau diperdalam, ada kajian di situ ya. Jelas. Mohon maaf jelas ada dulu ikat kajian seperti itu sudah almarhum. Guru kami sudah almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Rusmani. Saya ikut kajian bersama beliau masih muda dulu, jadi dia belum tersambung-sambung. Suami kepada istrinya, jujur, sabar, raintok lesu. Kita mau kok suami terus, istrinya, sekarang istri, terakhir istri sekarang. Istri kepada suami. Maaf ya, rujukannya adalah bukunya Profesor Yunari Ilyas, buku tentang akhlak ada ya, tentang akhlak. Bagaimana istri kepada siapa? Suami ada, akhlak berkeluarga ada. Istri kepada suami taat, hormat, sedang, merawat. Istri hormat pada suami. Istri taat pada suami. Istri sedang dipandang suami. Istri merawat untuk suami. Komplit kan? Ya simbang. Ibu, Bapak hormati, jadi sekedip nuzulul Quran, kata Mbak, rujukan buku sudah kami sampaikan. Ada dari Pak Jindar, ada dari Pak Asgar, ada dari Pak Muhammad Mukodas, ada dari Pak AR. Beliau kita sebagai pembalik Muhammadiyah untuk mengungkapkan buku-buku dan pengalamannya terkait dengan persyaratan insyaallah sampai dan lebih. Wabillahi makatan ini sakit kulaturaken wonten galak bangsulingan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.